Jarak rumah Pegi dekat dengan TKP pembunuhan Vina Cirebon. Terungkap fakta jarak rumah Pegi Setiawan alias Perong terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon ternyata dekat dengan lahan kosong TKP pembunuhan. Kasus pembunuhan Vina Cirebon masih menjadi sorotan seiring dengan ditangkapnya terduga pelaku yang sempat buron 8 bulan. Ia adalah Pegi Setiawan alias Egi atau Perong. Belakangan ini sejumlah fakta tentangnya terus dikuliti, termasuk fakta jarak rumah dengan TKP pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Sebagaimana diketahui, Vina Eki dianiaya di sebuah lahan kosong belakang bangunan showroom mobil di seberang SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sementara itu, alamat rumah Pegi di data DPO tercatat berada di Desa Banjarwangung, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun belakangan diketahui jika alamat asli Pegi berada di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Alamat tersebut jika dilihat melalui Google Maps berlokasi cukup dekat dengan lahan kosong TKP kasus Vina Cirebon. Antara TKP dan rumah Pegi hanya berjarak 450 meter. Sementara jarak dari rumah Pegi ke Jembatan Talun, tempat ditemukannya Vina dan Eki hanya sekitar 400 meter. Jika dilihat dari Google Maps, terlihat rumah Pegi jadi satu-satunya hunian yang ada di tengah pepohonan. Dari jalan desa di arah depan, akses menuju rumah Pegi hanya bisa melewati jalan setapak. Luas jalan pun hanya dapat dilalui oleh satu sepeda motor di mana kanan kirinya merupakan perkebunan. Apabila menggunakan jalan bagian belakang, jalur tersebut akan menghubungkan Blok Simaja dengan Gang Seroja Jalan Majasem di samping SMPN 11 Kota Cirebon, Jawa Barat. Diduga jalan tersebut jadi akses Pegi untuk menuju lokasi Warung Nining, yakni tempat yang digunakan untuk nongkrong para terpidana. Di sana juga terdapat tanah kosong yang dijadikan tempat eksekusi pemerkosaan terhadap Vina dan penganiayaan Eki. Berdasarkan berkas putusan Rivaldi DKK, para terpidana sempat mengobrol sambil minum-minum di warung Ibu Nining. Namun pada malam kejadian itu, Pegi dan para terpidana tidak melewati jalan setapak tersebut melainkan Jalan Raya Majasem. Sementara itu, rumah Pegi Setiawan itu merupakan bangunan sederhana. Bagian depan rumahnya dicat warna hijau dan pintunya berwarna coklat. Tampak dinding rumah Pegi di bagian pinggir dan atas depan masih berupa bata merah. Di sampingnya ada sebuah bangunan sederhana beratapkan seng. Halaman depan rumah Pegi berupa tanah merah dan terdapat pepohonan tinggi. Di rumah sederhana itulah Pegi tinggal bersama nenek, ibu dan ketiga adiknya. Namun menurut ibunya, Kartini, Pegi lebih banyak bekerja di Bandung bersama ayahnya. Pas kejadian juga dia lagi di Bandung, kerja sama bapaknya, kuli bangunan, kata Kartini dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Pasca penangkapan Pegi di Bandung, rumah tersebut kemudian digeledah oleh penyidik dari Polda Jabar. Bahkan menurut Kartini, pada tahun 2016 lalu pihak kepolisian juga sudah pernah mendatangi rumahnya. Saat itu dikatakan Kartini, polisi membawa 2 motor dari rumahnya yang hingga saat ini tak kunjung dikembalikan. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan, pihaknya akan menjelaskan secara transparan terkait keterlibatan Pegi. Kami akan buka bagaimana penyidikan ini selanjutnya sehingga mengungkap saudara Pegi kami duga sebagai salah satu pelaku, termasuk peran dari yang bersangkutan, apakah sebagai otak, dan bagaimana persesuaian dengan saksi-saksi yang lain, tandasnya. Rumah Pegi Setiawan alias Perong ternyata sudah pernah didatangi oleh pihak kepolisian pada tahun 2016 terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Namun saat itu polisi hanya membawa sepeda motor Pegi dan tidak ada proses hukum lanjutan. Pegi Setiawan ditangkap baru-baru ini setelah kasus pembunuhan tersebut viral di media sosial. Diketahui Pegi Setiawan baru ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei setelah buron 8 tahun. Ketua RW setempat, Ikin Sodikin mengungkap reaksi ayah Pegi Saprudi saat kontrakannya di Ketapang, Kabupaten Bandung Barat digeledah polisi terkait kasus pembunuhan Vina. Saprudi diketahui telah tinggal di kontrakan tersebut selama 10 tahun. Sementara Pegi diinformasikan baru mulai mengontrak di kontrakan tersebut sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Setelah digeledah, ayah Pegi mengaku tidak menyangka anaknya ditangkap polisi. Ayah Pegi pun berharap kasus ini bisa segera selesai karena keluarga meyakini anaknya tidak terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, secara terpisah, kuasa hukum Pegi Setiawan bernama Sugianti pada Sabtu 25 Mei mengungkap kejanggalan dari ciri DPO kasus Vina. Menurutnya, kliennya sudah pernah didatangi polisi pada tahun 2016, 2 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus
Agustus 2016. Namun saat itu hanya motor Peggy yang dibawa polisi dan tidak ada proses hukum lanjutan. Hanya saja tidak disebutkan rumah yang mana yang diperiksa polisi saat itu. Sugianti pun mempertanyakan mengapa polisi baru menangkap Peggy sekarang jika memang diyakini sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Oleh karena itu Sugianti meyakini Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini. Lebih lanjut, dia menilai penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai prosedur yang benar. Menurutnya, penyelidikan seharusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan Peggy sebagai tersangka di Polda Jawa Barat. Dibunuh seorang bernama Hanafi, 33 tahun, penjual jok motor yang berada di dekat lokasi penemuan jasad Vina dan Eki mengungkap kesaksiannya pada peristiwa 2016 silam. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 23 WIB sebelum tokonya tutup, yakni lokasi Vina dan Eki meregang nyawa tepat di Jembatan Talun. Menurutnya, kondisi jalan saat malam itu sepi, tak ada orang. Kendati demikian, Hanafi tak mengetahui pasti terkait detik-detik kejadian nahas tersebut. Pihaknya mengatakan hanya menyaksikan saat proses evakuasi Vina dan Eki. Adapun saat proses evakuasi, Hanafi mengaku tak melihat sepeda motor yang digunakan keduanya. Namun saat kejadian itu, ia sempat mendengar ada geng motor yang marak di kawasan tersebut. Terkini, Hanafi mengaku baru mengetahui kejadian tersebut merupakan kasus pembunuhan melalui berita di televisi belakangan ini. Sebagai informasi, Vina dibunuh oleh 11 orang yang disebut anggota geng motor di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu 27 Agustus 2016 malam. Jasad Vina ditemukan di lokasi tidak jauh dari mayat kekasihnya, yakni Eki, yang juga menjadi korban kebrutalan geng motor. Diketahui saat itu Eki dan Vina masih berusia 16 tahun. Saat itu jasad keduanya dibuang di bawah jembatan layang. Hal itu bertujuan untuk mengelabui bahwa seakan-akan kedua korban meninggal dunia karena mengalami kecelakaan tunggal. Terkini, Ibtu Rudiana selaku ayah dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki turut membuka suara atas kasus yang kembali mencuat ke publik. Yakni Rudiana menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dalam upaya mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan telah bekerja sama dengan Reskrim. Adapun pihaknya saat ini turut meminta kepada masyarakat agar tak membuat pernyataan yang bisa memperburuk keadaan keluarganya. Bunda Peggy sebut anaknya bukan geng motor, biayai sekolah adiknya. Sosok Peggy Setiawan alias Perong, salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon, masih jadi sorotan. Setelah Peggy Setiawan ditangkap, ibu kandungnya, Kartini, tak pernah berhenti membela putranya itu. Ia meyakini Peggy Setiawan tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada 2016 lalu tersebut. Bahkan ibu kandung Peggy itu mengungkap tabiat putranya yang dia kenal sebagai anak baik, tidak pernah merokok. Di sisi lain, pernyataan Kartini ibu kandung Peggy itu menjadi sorotan karena fakta sebaliknya dari rekam jejak Peggy. Menurut ibu kandung Peggy Setiawan, Kartini, anak pertamanya itu tidak pernah merokok apalagi minum minuman keras. Bahkan diungkap Kartini, Peggy tidak pernah meninggalkan salat. Pengakuan Kartini itu berbeda dengan jejak digital di akun Facebook Peggy Setiawan. Sebelum kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki, di tahun 2016, Peggy pernah berfoto sambil merokok. Peggy bahkan beberapa kali memamerkan tato di tangan kanannya. Bahkan saat ditangkap polisi, terlihat pada foto yang beredar kalau Peggy memiliki tato. Menurut Kartini, putra sulungnya itu selepas lulus SMP sudah langsung bekerja. Peggy itu kerjanya bangunan dari sejak keluaran SMP terbuka, kata Kartini dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, tanggal 25 Mei tahun 2024. Kartini juga menceritakan masa kecil Peggy yang sudah ditinggal oleh ayahnya sejak kelas 6 SD. Peggy mau SMP, bapaknya pergi ke Bandung, gak balik selama 3 tahun, ninggalin anak 4, tuturnya. Sejak saat itu, Kartini pun berpisah dengan ayah Peggy, Rudi Irawan. Kemudian setelah lulus SMP, Peggy diajak oleh sang ayah bekerja sebagai kuli bangunan. Dari pekerjaannya itu, Peggy berhasil menyekolahkan 2 adiknya. Alhamdulillah adik-adiknya dibiayain sama Peggy sekolah, kata dia. Apalagi menurut Kartini, putra sulungnya itu merupakan anak yang baik. Alhamdulillah dia baik, anaknya nurut, sholat gak ketinggalan, terangnya. Kartini pun membantah kalau anaknya ikut geng motor. Diakui Kartini,
Peggy hanya punya motor yang sehari-hari dipakai untuk bekerja. Motor punya cuma buat kerja. Gak masuk geng motor, jelas Kartini lagi. Bahkan menurut Kartini, Peggy selama ini jarang nongkrong karena waktunya hanya dihabiskan untuk bekerja. Kemudian Deddy Mulyadi pun bertanya apakah Peggy suka minum minuman keras. Kartini pun mengatakan kalau anaknya tidak merokok apalagi minum alkohol. Peggy gak minum minuman, gak rokok, gak kopi, jelas Kartini. Kemudian Deddy Mulyadi mengatakan kalau cara mengecek orang yang tidak suka merokok tinggal diperiksa giginya. Paling dia sukanya es gudai, good day, gitu aja, kata dia lagi. Sementara itu, saat dicek jejak digital Peggy di akun Facebooknya, ia ternyata pernah memposting foto sedang merokok. Foto itu diposting Peggy pada bulan Juli tahun 2015, sebelum pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan banyak juga foto Peggy sedang kongkow bersama teman-temannya. Ada pula foto motor warna pink dengan modifikasi dan beberapa stiker. Peggy juga pernah memposting foto sedang shisha dengan temannya. Lalu ada juga foto Peggy yang disorot oleh netizen, yaitu foto Peggy saat pergi bersama teman-temannya ke pantai. Di foto itu, Peggy terlihat memakai baju warna biru muda. Kemudian terlihat Peggy sempat memamerkan tato di tangan kanannya. Tato yang berada di bagian dalam tangannya itu bergambar bintang dan berwarna merah. Pada foto terbaru Peggy, terlihat pula ada tato di tangan kanannya.